Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, memeriksa Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono, ONS, terkait kasus dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi yang melibatkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, ADK. Ya nanti yang jelasin itu kan teknis, ya, teknis pengamanan terus. Ya itu hak setiap orang, mau wakmat mau tidak gitu. Artinya setiap orang kan berhak, setiap partai politik, fraksi berhak untuk mengekspresikan seluruh kepentingan politik. Pak, wajib militer. Nih Baraya, Pak Ono Surono bilang kayak gini. Yang pertama KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua KDM marah-marah. Nah, itu katanya kerjaan KDM ya. Kita simak nih selanjutnya. Siapa yang dimarahin? Pengusaha atau rakyat yang melanggar aturan. Dan yang ketiga, nangis. Jadi cuma 3 hal aja yang dilihat. Bagi duit, marah, nangis. Iya, bagi duit, marah, nangis. Dan itu sama seperti konten kreator, YouTuber yang followernya jutaan. Nah, begitu. Aduh, ternyata ya KDM itu gubernur bener-bener gubernur konten. Tapi ada apa dengan Ono Surono ya? Lihat sekarang nih guys, lihat nih videonya. Termasuk aliran uang itu? Ya. Berapa aliran uang itu? Nanti tanya penyidik aja kalau gitu ya. Itu dari Nyumarno atau dari Bupati? Nggak ada intinya kita sudah menjawab ya. Tapi bisa ke penyidik. Aduh, diperiksa KPK guys. Ada apa gerangan? Ternyata diam belum tentu jadi orang baik ya. Kuar-kuar dengan diam belum tentu jadi orang baik, tidak bagi-bagi duit belum tentu jadi orang baik, malah jadi koruptor ya guys ya. Oke, gimana menurut kalian Baraya? Gaskan di kolom komentar. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dipanggil KPK, diduga terima aliran uang dari kasus Bupati Bekasi Ade Kuswara. Namun ada fakta menarik di balik Ono Surono yang saat ini dekat dengan Kang Deddy Mulyadi. Hal ini dibongkar langsung oleh akun TikTok Iksidewa. Mari kita simak seksama. Ono Surono, kader Partai Red Bull, setelah dekat dengan KDM, sekarang dipanggil KPK. Nah, ini sebenarnya strategi kuno, begitu loh. Apa itu? Image laundry. Image itu adalah citra diri, laundry itu nyuci. Jadi, citra dirinya yang buruk dicuci. Dengan cara apa nyucinya? Masuk ke dalam aliran sungai yang bersih. Yaitu apa? Aliran sungainya KDM. KDM itu di persepsi publik itu anti korupsi, pejabat yang bersih. Maka untuk melakukan image laundry, dia masuk tuh ke aliran sungainya KDM, biar juga dicitrakan bersih seperti KDM. Tapi sayang, KDM sudah tahu semua strategi kuno ini. Buat KDM itu adalah strategi yang alah remeh, begitu loh ya. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kalian masuk ke channel YouTube saya deh. Ini akan saya detailkan lebih jelas, oke? Yang pertama KDM suka bagi-bagi uang. Yang kedua, Masih ingat Juli ndak duit teh kudu proses. 15% tina anggaran aspirasi dibayar di muka di kontraktor kan boga aspirasi cash bayar di muka. Lamun dana hibah 60 40 lamun diturunkan ke yayasan-yayasan masyarakat, terkecuali dipakai ku sorangan ku yayasan anu boga aspirasi etapul. Namun disebarkan ke masyarakat aspirasi dana hibah 60 40 dibikin dibangunkan 40 tarik. Mang Ono mengklarifikasi. Wah, rame nih ya. Yang kita tahu bahwa kemarin ada kades yang mengaku ternyata dititah
oleh Mang Ono untuk membuat pernyataan seperti di dalam video yang dipublikasi oleh Mang Ono di dalam media sosialnya. Ini menarik sekali ya, menjadi hangat karena Mang Ono berkata di situ, saya tidak pernah memberikan titah terhadap kades tersebut. Dalam hal ini menurut saya ya sah-sah saja Mang Ono untuk mengatakan seperti itu, untuk memperkuat argumentasinya, tapi masyarakat juga diperbolehkan untuk sama-sama menanggapi statementnya Mang Ono. Ya bisa saja masyarakat sekarang menilai Mang Ono, ya siapa sih maling yang ngaku, kan begitu. Tapi kita harusnya objektif juga ya. Dalam hal ini ya Mang Ono datang ke sana kan sebenarnya sebagai representasi rakyat, yang mana Mang Ono dipilih sebagai dewan, yaitu untuk mewakili rakyat. Ketika Mang Ono datang ke sana, ke Pasir Muncul, ya tentunya untuk menyerap aspirasi, untuk menerima laporan dari masyarakat terkait masalah apapun. Dan menurut saya tidak perlu juga membuat video seperti itu. Karena apa? Karena ya tadi, representasi Pemprov itu ya Mang Ono. Ya Mang Ono itu untuk menampung aspirasi. Gitu. Namun, KPK belum mengungkapkan secara terperinci materi maupun kapasitas pemeriksaan terhadap Ono Surono dan saksi lainnya. Selain Ono Surono, 7 saksi lain yang diperiksa KPK hari ini yakni yang pertama, Agung Mulya, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi. Ada Dede Hairul, Kepala Bidang Pembangunan Jalan Kabupaten Bekasi. Kemudian ada Ahmad Fauji, Kepala Bidang Pembangunan Jembatan Kabupaten Bekasi. Lalu ada Teni Intani, Kepala Bidang Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi. Lalu ada Agung Jatmika, PPK Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi. Kemudian ada Hasri, PPK Pembangunan Jalan Kabupaten Bekasi. Lalu ada Tulus, PPK Pembangunan Jembatan Kabupaten Bekasi. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka hasil operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Kepala Desa Sukadami HM Kunang, serta pihak swasta bernama Sarjan. KPK mengungkapkan ketiga tersangka diduga terlibat dalam praktek suap ijon proyek, yaitu memberikan uang oleh pihak swasta sebelum proyek ditetapkan atau dilelang secara resmi. Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang diduga menerima uang dari pihak swasta dengan jumlah 9,5 miliar meskipun proyek yang dijanjikan belum tersedia. Selain itu, Ade Kuswara Kunang juga diduga menerima gratifikasi lain sepanjang 2025 senilai 4,7 miliar sehingga jumlah penerimaan dugaan mencapai 14,2 miliar. Atas perbuatannya Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 serta pasal 12B Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, pihak pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Udah selengkap dan sedetil itu saya membacanya. Mang Ono Surono. Kenapa Mang Ono ikut diperiksa? Karena Bupati Bekasi itu dari partai PDIP. Sehingga yang berkaitan dengannya juga ikut terseret. Minimal jadi saksi. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Apakah akan menjadi tersangka atau bagaimana? Nah, kita baca nih setelah hasil dari pemeriksaan KPK. Bentar. Apa yang ditanya oleh KPK? KPK menanya, diperiksa KPK Ono Surono, PDIP ngaku ditanya aliran uang kasus Ade Kuswara. Jadi ditanya soal aliran uangnya. Kita baca sedikit nih. KPK telah memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat,
Ono Surono sebagai saksi kasus suap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Ono mengaku ditanya soal aliran uang dalam kasus ini. Ya, ada beberapa hal yang ditanyakan. Ya, soal aliran uang, kata Ono, setelah diperiksa di gedung KPK. Selain itu, Ono mengaku ditanyai soal jabatannya sebagai Ketua DPD PDIP Jabar. Ada sekitar 15 pertanyaan yang ditanyakan penyidik KPK. Sekitar 15-an pertanyaan lah. Ya, seputar terkait dengan tugas-tugas di partai.